Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Nah, kalau saya sendiri sebagai orang tuanya kedua anak ini, saya rasa saya minta tolong aja jangan sampai saling menghujat satu sama lain. Ya, aman. Roll. Oh, udah. Mak, ini terkait permasalahan yang sedang dihadapi Tri. Mak menjadi salah satu orang yang dekat dengan Tri. Seperti apa sih mungkin yang Mak mengetahui tentang kesalahan ini? Sebenarnya sih kalau yang melihat ini, kalau sosoknya Tri ya di mata emak, sosok Tri Suaka di mata emak, sosok Ejidan di mata emak, mereka anak-anak baik, anak yang sayang sama orang tua, yang selalu ngebantu orang tua dan siapapun yang ada dalam hidup mereka. Kayak Tri Suaka itu salah satu contoh yang baik buat anak muda Indonesia yang mau merangkul semua yang ada di bawahnya mereka, yang nggak punya karya, sama Tri Suaka juga dibikinin karya. Mak pernah pertama ketemu sama Tri itu waktu Mak jalan-jalan ke kota Jogja. Kebetulan waktu itu Mak juga lagi bikin konten YouTube pada saat itu. Ketemu sama Tri, nah sama Tri itu dikasih semangat karena pada saat Mak ketemu sama Tri Suaka itu Mak ada lagi keadaan down, mungkin juga ada sedikit yang kemarin karena pernah ada beberapa berita yang pernah sempat memojokkan Mak waktu itu. Nah Tri yang ngasih semangat Mak sampai Tri itu bikinin lagu buat Mak, khusus untuk Mak, lagunya Biarkan Mengalah pada saat itu. Tahun berapa itu? Baru kemarin 2021. Iya, 2021. Nah, dari situ intens gitu loh. Tri itu selalu punya banyak mimpi. Orangnya banyak mimpi dan mimpinya itu terjadi. Kalau ngelihat sosok Tri sama Olga Saputra itu sama bagi emak. Karena apa? Karena selalu memberi dan selalu membantu temannya yang belum menjadi apa-apa, jadi apa-apa. Tri itu nggak pernah menganggap diri dia artis, dia terkenal, enggak. Aku pernah jalan ya, Mak pernah jalan sama Tri waktu itu, Mak ajak makan di restoran. Tri bilang enggak lah Mak, aku makan pecel lele aja, cukup di warung duduk aja aku udah senang. Ya memang itu sosoknya seorang Tri di mata Mak, karena memang anaknya sih sangat baik. Sama mungkin Andika juga 11-12 berdua itu anak-anak baik gitu loh, sama-sama baik sebenarnya. Alhamdulillah juga kan diketemukan hari ini juga mereka bertemu, mereka silaturahmi, itu suatu anugerah buat orang tua. Mak itu merasa adalah orang tua mereka gitu. Termasuk Jidan. Jidan juga sosok yang maaf karena memang Jidan itu tingkah lakunya itu memang demen bercanda anaknya. Tipenya Jidan itu memang, kalau Tri Suaka kan tipenya itu abang ke dewasa gitu kan, mengayomi adik-adiknya gitu loh. Kalau Jidan itu tipenya itu emang orangnya itu demen bercanda. Kadang-kadang ya bercanda kan namanya juga anak-anak ya muda zaman sekarang, kadang-kadang mereka bercanda. Bercandaan anak muda gimana sih, kadang-kadang yang seru-seru gitu loh, cuman kadang-kadang ada yang cari salah-salah ya, namanya juga manusia nggak luput dari salah. Itu makuin misalkan ada salah ya mereka minta maaf, mengajarin siapapun lah, bukan hanya Jidan, Tri atau siapapun ya, emak sendiri pun kalau emak ada salah ya emak minta maaf. Oke, Mak, ini bicara soal yang memparodikan itu Mak. Itu kan kabarnya permintaan dari netizen saat Tri dan Zidan live begitu ya Mak, dan video itu dipotong. Mungkin Mak bisa menjelaskan sedikit? Iya. Video itu kayak gimana gambarannya? Jadi waktu itu aku nggak boleh sebutin produknya apa ya, karena kan takutnya nggak boleh ya. Jadi pada saat itu kejadiannya mereka lagi live, udah gitu mereka nyanyi, udah gitu kan ada permintaan. Kalau live itu ada permintaan dari
para penonton pada saat itu, tolong tiruin ini, tolong tiruin ini, tolong tiruin ini, seperti itu. Nah mereka itu menirukan gitu loh, maksudnya menirukan. Ya ada yang bilang aku nggak bisa gitu, ada yang bilang gitu, ada juga Jidan bilang, aduh aku nggak bisa tuh bang cara kayak gitu ya, ada yang seperti itu. Nah kalau yang aku lihat itu ada beberapa editan yang dibikin slow, jadi dibikin mimik mukanya itu seperti meledek, padahal tidak gitu. Waktu itu kejadiannya spontan mereka aja karena itu permintaan waktu itu gitu loh. Mereka nggak ada niat sama sekali untuk menghina para seniornya, tidak. Mereka tahu etika, mereka tahu yang namanya mereka anak junior, mereka itu memang baru di dunia entertain, dan mereka juga mengakui itu pada saat permintaan maaf mereka kemarin. Mereka mengakui gitu loh, dan sudah alhamdulillah ya, Babang Tampan, Babang Andika, anaknya juga kan baik juga, sama emak juga kenal kok sama Andika, maksudnya anak baik gitu, sama-sama anak bager, maksudnya emak ya itu yang terjadi. Jadinya sempat berkomunikasi kemarin juga, saya bilang jangan sampai ini pada terpancing emosi karena takutnya nanti jadi masalah gitu. Alhamdulillahnya pas tadi saya dengar juga, saya lihat juga akhirnya tadi sudah ada pertemuan antara Triswaka dan Andika. Hasilnya alhamdulillah mereka nyanyi bareng, mereka pelukan. Ya senang melihat video itu, ngelihatnya ya orang tua ngelihatnya bahagia. Ada ajan. Aja nggak menyiksa kok. Emang kita berdua berdiri nggak kok? Jeritan kamera. Yuk. Nah, Mak, Hasil tapi tadi. ketika Hasil dulu belum, tadi kan belum selesai hasil hasil pertemuan. Hasil Ngeliatnya gimana? hasil Akhirnya udah pertemuannya alhamdulillah mereka sudah berpelukan, saling nyanyi bareng, silaturahmi bareng, karena ini kan bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh keberkahan. Ya saya lihat sendiri juga Andika juga menerima Tri dengan baik. Mereka saling ada kasih sepatu, saling inilah abang sama adik ketemu gitu. Ngelihatnya seneng sih, ngelihatnya seneng aja, bahagia, maksudnya kedua anak yang sedang berita yang di luar sana yang kurang baik didengarnya gitu. Padahal emak tahu banget Triswaka tidak bermaksud seperti itu, Jidan juga tidak bermaksud seperti itu. Emak yakin juga seniornya Babang Andikanya bisa menerima adiknya dengan baik gitu. Senang, bahagia, mudah-mudahan kedepannya ada proyek, kita nggak tahu proyeknya apa, mereka bisa bekerja sama dengan baik, itu lebih baik sih kalau dari sisi orang tua melihatnya seperti itu. Nah, tapi di momen perbaikan itu tidak ada Zidan, kenapa? Kalau ada, oh iya kebetulan Zidan lagi sakit. Tadi abis ngobrol sama emak juga, manajernya kan, emak bukan manajer mereka gitu loh, lagi sakit, Zidannya lagi sakit gitu. Iya. Akan bertemu ya Maya? Insya Allah, izin Allah pasti ketemu. Babang Andika baik kok, suka ngerangkul sama anak-anak juniornya, pasti ketemu, izin Allah pasti ketemu. Maya yakin lah insya Allah. Berarti dengan pertemuan hari ini gitu antara Babang Tampan dengan Tri, berarti sudah selesai masalah, tidak akan melebar ke jalur hukum ya? Kalau insya Allah sih, insya Allah, maksudnya ya insya Allah, emak berharap tidak ada kedepannya itu menjadi lebih baik lagi. Tidak ada apapun, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik, bisa jadi keluarga, bisa saling membantu satu sama lainnya. Namanya manusia kan harus saling membantu, gitu kan. Waktu dulu aja zamannya Olga juga kan semua ngebantu untuk menjadi artis. Olga nggak mau sendiri, tapi dia mau semuanya rame-rame dibantu untuk menjadi, ayo lu jadi artis yuk, samping gue yuk, di samping gue yuk, biar semuanya terlihat seperti itu. Nah mudah-mudahan juga Triswaka sama Bang Andikanya juga kayak gitu sama, jadi sama-sama saling ngerangkul, saling ngejaga, saling ngebantuin gitu. Kalau masih berharap seperti itu, nggak ada ke arah yang jalur ke sana deh, jangan deh. Mama maunya semuanya baik-baik aja, namanya juga orang tua, maunya silaturahmi aja, jadi keluarga, bisa kerja sama bareng, itu yang Mama mau. Karena Mama lihat mereka berdua itu sosok yang baik hati,
Sama-sama kan itu berjuangnya dari awal. Andika juga jadi pengamen, Triswaka juga dari pengamen. Pengamen itu bukan kerjaan yang sangat memalukan, tidak loh. Pengamen itu pekerjaan setiap orang berhak untuk mempunyai pekerjaan. Ada tukang beca, ada pengamen, ada dokter, ada apa, semuanya itu kan pekerjaan, itu nggak boleh dihina. Jadinya emak itu berharap buat semuanya, apapun pekerjaannya, tolong jangan sampai ada saling menghina satu sama lain, apalagi menghina fisik. Minta tolong, saling menjaga aja satu sama lain. Memang bicara Zidane sakit, ini sakit karena kepikiran kasus ini kan, atau seperti apa sih Zidane? Nggak, mungkin nggak tahu juga. Di salah satu podcast, aku mau bahas di podcastnya Anji Ibrahim. Itu Zidane juga kalau dia kena mental gitu kan. Iya. Oh gitu. Nah gini aja, nggak usah jauh-jauh. Kalian ngelihat sosok Zidane ini kan anak-anak yang baru memulai di dunia entertain, ya bisa seperti itu. Apalagi emak aja kemarin kena mental, gimana Zidane? Emak ini yang orang lama, ibarat kata di dunia entertain, emak aja kena mental. Emak udah 25 tahun di dunia entertain, apalagi Zidane yang anak baru, yang baru datang banget. Dengan berita seperti ini, yang aku kasihan adalah apa? Keluarganya, orang tuanya, dengan Zidane-nya sendiri gitu loh, dengan keluarganya Triswaka. Ibarat kata semua itu kan kalau bagi emak sebagai orang tua melihatnya gini, setiap manusia pasti punya salah, tapi jangan sampai salahnya itu selalu mengenai orang dengan fisik. Karena kalau orang udah kena ke fisik itu menghina, itu udah ada jalurnya, jalur hukumnya ada. Kalau misalkan ada penghinaan fisik terhadap seseorang, itu nggak boleh sebenarnya. Itu jadinya buat semuanya, kalau keluarga maksudnya masyarakat Indonesia kan pintar semua, ya netizen Indonesia nih semuanya pintar, bisa menilai. Kalau mau kasih nasihat atau masukan boleh dengan secara baik-baik, bisa ngasih tahu baik-baik biar segala sesuatunya bisa kembali dengan sempurna. Kalau saya sendiri sebagai orang tuanya kedua anak ini, saya rasa saya minta tolong aja jangan sampai saling menghujat satu sama lain. Karena kalau udah menghujat satu sama lain, apalagi fisik, itu nggak boleh banget gitu. Cuman yang melihat di sini, makasih support buat Zidane bahwa segala sesuatunya untuk menuju sukses itu memang perlu proses yang panjang, banyak batu, banyak kerikil, banyak lubang di dalam dunia entertain. Harus dipelajari lagi, harus kalau menurut Mak itu harus dipikirkan untuk melangkah. Kalau ada apapun, jangan sampai ini salah nggak ya gitu. Malah lebih ke arah itu untuk menjaga anak-anak emak ini nantinya. Karena mereka itu bukan manajemen emak, mereka adalah anak-anak emak, anak-anak asuhan lah, anak-anak angkat. Mereka anak-anak baik sebenarnya. Cuman ya ini memang waktunya mereka lagi ada cobaan. Seperti emak lah, kemarin ada cobaan, tapi kan semuanya itu pasti ada jalan. Ada titik tengahnya, ada titik temunya. Insya Allah nanti Triswaka sudah ketemu sama Bang Andikanya, bentar lagi insya Allah izin Allah nanti Zidane bisa ketemu lagi sama Babang Andikanya biar semuanya jadi keluarga. Ya Pak, mengenai pertemuan tadi, ini kan netizen akhirnya pada ngebuat semua parodi-parodi yang dibuat sama Zidane dan Tri juga gitu Pak ya. Apakah Emak akan menjembatani untuk ketemu dengan yang lainnya, makanya itu kan ada yang manfaat, ada OPBPAD juga gitu. Kalau menurut Emak, senior lebih pintar kok sebenarnya. Mereka senior lebih pintar, mereka lebih mengayomi kok. Kalau menurut Emak ya, ibarat kata mereka pasti akan memberitahu para juniornya. Karena setiap orang itu perlu dituntun untuk menuju sukses. Naik tangga itu pakai proses, dan semua itu memang kalau menurut Emak harus dirangkul sih. Emak yakin bahwa segala sesuatunya
semuanya itu akan menjadi baik kembali. Tapi ada satu yang menarik ini Mak, adalah munculnya seorang pencipta lagu baru yang ini pencipta lagu. Kalau itu mama nggak ikut campur. Kalau udah situ bukan wilayahnya emak. Jadi emak nggak berani ikut campur kalau udah urusan itu karena itu bukan wilayahnya emak. Jadi emak lebih mau fokus bicarain tentang sosoknya Triswaka dan Zidan di mata emak. Perlu semoga deh ibarat kata dari semuanya nih teman-teman bisa membantu, membimbing dan menjaga anak bangsa Indonesia yang sedang berkarya. Kita bantu mereka karena mereka juga anak-anak yang baru terjun ke dunia entertain. Tolong dibantu, tolong dibimbing, biar kalau ada salah tolong dimaafkan. Tapi ada satu lagi nih Mak, mungkin emak bisa memberitahu kepada kita gitu ya Mas, apa sebenarnya sosok Tri juga gitu, makanya permintaan ketika manggung itu yang segitu banyak gitu loh Mak. Seperti itu nggak sih Mak gitu? Sebenarnya gini, emak juga manajemen ya, emak manajemen tapi bukan manajemen dari Triswaka, dari Zidan, tidak, bukan. Emak orang tua. Emak juga manajer dulu, manajer Olga, manajer Saiful Jamil, manajer Dewi Persik. Setiap manajemen semua punya raiders masing-masing. Masing-masing punya raiders dan maaf, raiders itu tidak boleh dibocorkan ke media sosial. Karena itu melanggar hukum. Berarti bisa dituntut tuh Mak. Kalau mama nggak mau main tuntut-tuntutan, nggak mau lah, namanya kita mau keluarga, kita maunya semua jadi baik-baik aja. Cuman masalah raiders itu yang mama bilang, semua itu kalau raiders itu semua punya manajemen. Olga juga dulu punya, harus kalau raidersnya nih ada mobil ini, ada hotel ini, hotelnya musinya bintangnya ini, karena harusnya seperti ini, itu ada raiders di manajemen. Emak Olga juga gitu dulu, sama, kita semua itu penting raiders. Banyak kok yang lebih dari itu sebenarnya. Kita punya ini permintaan ini karena bukan apa-apa, kan setiap manajemen itu punya artisnya itu punya permintaan. Ada loh yang minta minumannya khususnya minumannya ini, ada gitu loh. Jadi sebenarnya raiders itu memang sudah dibuat dari manajemen masing-masing, manajemen si A, si B, si C, itu kan iya. Jadi kalau misalkan si artisnya sukanya ini kan kasihan, kalau misalnya dia doyannya tempe dikasihnya daging kan kasihan. Kan dia juga kan perlu tenaga mau nyanyi, misal biasa minumnya ini, biasa minta teh dikasihnya kopi, ya kan nggak bisa, kan kasihan gitu loh sebenarnya. Nah, soalnya Mak, impact atau efek dari pemerintahan ini, sepengetahuan Mas sendiri, seperti apa mungkin job-jobnya si Tri sama Zidan sekarang berkurang atau malah makin banyak sih sebenarnya? Kalau untuk itu manajemennya yang lebih tahu. Karena kalau emak tidak tahu di dalam manajemen, kan yang emak bilang tadi, emak orang tua mereka. Kalau untuk masalah pekerjaan, masalah apapun, emak tidak mengerti dengan hal itu. Karena pekerjaan itu adalah hak dari manajemen, gitu loh. Selama ini, kalau yang kita mau jalanin adalah ada sesuatu yang kita mau jalanin, tapi kan mungkin nanti masih ini. Satu lagi, kan banyak netizen yang teriak, Makasih Mas. Tri sama Zidan ini cuma penyanyi aja, cuma bisanya cover aja. Tapi tadi Emak cerita kalau Tri itu juga mampu membuat lagu karya, mungkin bisa diceritakan Mas? Iya, yang bikinin lagunya Triswaka itu ngebikinin lagu buat seniornya Bang Judika. Oke. Ya, Apa judulnya? Nurella kalau nggak salah, yang untuk Nurella deh kalau nggak salah, ya takutnya salah nih. Cuman memang ada lagunya, boleh dicari nanti, itu Nurella. Begitu bintang video klipnya kalau nggak salah ada Bapak Erick Thohir di dalamnya. Udah gitu, iya Tiri, yang lagu Aku Bukan Jodohnya, udah gitu lagu Bila Nanti yang Nabila Maharani. Adalah banyak lagu-lagu Triswaka yang diciptakan Triswaka untuk para ini semua pendatang baru. Untuk Zidan juga kan diciptain lagi tuh trending di YouTube juga. Triswaka juga yang nyiptain gitu. Jadi Triswaka itu nyiptain juga lagu yang buat emak pribadi. Waktu itu lagunya alhamdulillah trending juga.
Ah, Cuma 5 menit. 5 menit langsung trendy. Bikinin lagu Ma itu dia cuma dalam waktu 5 menit. Aku cerita tentang gimana sakitnya gitu loh seorang ibu gitu. Dia langsung buatin lagu dalam waktu 5 menit jadi lagunya. Memang yang Mak bilang Tri itu Sebenarnya jenius dia ya. alhamdulillah si anak pinter, itu anak-anak pinter. Jadi imajinasinya itu atau anak dalam musik, dalam berkarya itu cepat gitu, pinter sih, pinter banget kalau menurut emak. Karena memang emak bilang dalam waktu 5 menit emak cerita langsung lagunya jadi keluar gitu, memang bagus. Oke? Cukup kan? Tadi harapan Mak. Nah, harapan. Oh. Terakhir. Aduh, harapan emak ke depannya buat Triswaka, buat Jidan, buat Babang Tampan, Andika. Pokoknya emak berharap kalian semuanya menjadi keluarga yang baik, saudara yang baik, kakak adik yang baik, senior yang merangkul juniornya, menjaga juniornya, saling rangkul, saling sayang, saling kalau bisa sih bikin project bareng berduaan, bertigaan gitu. Maunya emak, tujuannya emak adalah buat mereka sukses. Karena kalau mereka sukses itu suatu kebanggaan bagi orang tua. Karena emak adalah orang tuanya mereka.